jatuhnya akibat ketaatan kepadanya. Sebagaimana bau mulut mereka bukan karena tidak gosok gigi, tapi bau mulut diakibat karena mereka mentaati. Yang mau ngantuk dan tidur silakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada masalah dalam hidup, semua teori hanya akan menjadi sebuah teori. Orang yang tidak mengalami musibah dan kesulitan dalam hal ini, mereka berteori tentang tauhid. Mereka berteori tentang kesabaran. Kesabaran sebagai teori tidak menghasilkan pahala, tapi kesabaran yang menjadi sebuah amal itu yang menjadi pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, ingin memberikan kita pahala melalui musibah yang sedang kita alami. Saya mau kasih contoh. Ada anak kecil berjumpa dengan kepompong. Dia melihat kupu-kupu mau keluar dari kepompong itu. Anak kecil ini kasihan dengan kepompong. Lalu dia ambil gunting, lalu dia gunting itu kepompong itu, lalu dia menunggu kapan kepompong ini keluar. Dan ternyata kepompong ini nggak bisa keluar, dibantuin dia. Dia menunggu kepompong ini terbang, tapi ternyata kepompong ini tidak terbang dan akhirnya mati. Pertanyaannya, kenapa kepompong ini nggak bisa terbang? Karena dia tidak menghadapi kesulitan. Kesulitan untuk keluar dari kepompong itu menguatkan otot sayapnya. Iya kan? Kalau dia tidak menghadapi kesulitan, maka ototnya ini akan melemah lalu tidak bisa terbang dan akhirnya mati. Kita tidak suka penderitaan itu, jemaah sekalian. Kita tidak suka musibah, kita tidak suka tantangan, tapi kita tidak akan menjadi kuat dan tidak akan bertumbuh kalau kita tidak punya tantangan. Setuju? Makanya yang belum nikah, nikahlah. Karena kalau antum ketemu pasangan yang baik, antum akan bahagia. Tapi jika antum tidak ketemu pasangan yang cocok, antum akan menjadi filosof. Antum menjadi filosof. Kenapa? Kenapa kalau orang ketemu pasangan yang tidak sesuai menjadi filosof? Karena dia banyak belajar hikmah dari pasangan yang tidak sesuai. Maka rumah tangga pun, jamaah sekalian, adalah universitas yang akan mencetak manusia-manusia hebat seperti kita ini. Kalau tidak di keluarga, kapan kita belajar kesabaran? Maka kalau kita melihat keluarga sebagai universitas, maka kita adalah mahasiswa dari universitas yang bernama pernikahan. Maka pernikahan kita akan awet. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat layang-layang. Layang-layang itu tinggi kalau apa? Kalau anginnya kencang. Itu orang kalau main kalau di laut itu berselancar itu. Saya mau tanya, orang-orang yang berselancar itu kira-kira dia cari ombak yang ganas atau ombak yang tenang? Berarti bagi sang peselancar, dia berselancar dengan kesabaran atau dengan kesyukuran? Jangan. Bagi peselancar, dia pengen ombak yang ganas atau ombak yang tenang? Ganas. Berarti peselancar itu dia berselancar dengan kesabaran atau dengan kesyukuran? Kenapa kita tidak berselancar dalam musibah kehidupan ini dengan kesyukuran? Mengapa kita tidak senyum kepada musibah dan penderitaan? Musibah, kesenangan itu ibarat awan.
Awan putih itu kesenangan, awan hitam itu kesulitan. Tapi kita kan bukan awan putih, kita bukan awan hitam, kita langit yang biru. Halo? Kesulitan, kemudahan adalah tamu. Tamu itu datang dan pergi. Datang tamu yang bernama kemudahan. Senyumin. Nanti kali kemudahan ini datang, kesulitan datang, senyumin. Kesulitan dan kemudahan adalah tamu, dan kita adalah tuan rumah bagi tamu itu. Kira-kira tuan rumah yang baik, kalau ketemu tamu kemudahan, senyumin gak? Kalau tamunya bernama kesulitan, senyumin gak? Senyumin, tapi jangan diajak nginap di rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita lihat perkataan dari Abi suatu saya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, tidak disebut orang itu memahami agama sampai ia menganggap bahwa nikmat itu ujian dan ujian itu adalah nikmat, dan nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian itu sendiri. Saya ulang lagi ya. Tidak dalam orang itu memahami agama kalau dia tidak memahami dan menganggap bahwa nikmat ujian dan ujian adalah nikmat. Nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian itu. Coba kira-kira mari kita lihat. Nikmat itu ujian. Ujian apa? Ujian rasa syukur. Saya mau tanya kepada antum, kira-kira ketika dapat nikmat, antum menyadari nikmat itu waktu dia di tangan atau sudah hilang? Halo? Makanya ada lagu Rhoma Irama, kalau sudah ya baru terasa, terus bawa ke hadiratnya, sungguh berharga. Artinya kapan orang itu menyadari nikmat? Ketika nikmat itu sudah dicabut. Berarti Allah mencabut nikmat agar engkau menyadari nikmat. Tapi orang yang bersyukur bukanlah orang menyadari nikmat saat nikmat itu tiada. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari nikmat saat nikmat itu ada di dalam. Nah sekarang ujian itu adalah nikmat. Saya mau tanya, kapan antum khusyuk sholat, menangis, betul-betul merasakan nikmatnya ibadah saat antum sedang lapang atau saat sempit? Berarti di dalam ujian kita menjadi tumbuh spiritualitas. Berarti ada nikmat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hidup ini tidak ada masalah, mungkinkah kita akan berdoa kepada Allah? Mungkinkah kita akan menyebut namanya? Maka Allah memberikan kita masalah agar kita menyebut namanya. Nah sekarang yang terakhir secara cepat, bagaimana kita bisa bersabar? Yang pertama, kita harus menghubungkan seluruh peristiwa hidup ini dengan tujuan. Ini tipsnya. Kita harus menghubungkan seluruh peristiwa dengan tujuan. Saya mau bertanya, tujuan kita dunia atau akhirat? Hah? Kalau tujuan kita adalah akhirat, saya mau bertanya, kira-kira kesulitan hidup ini bisa nggak menjadi jalan keselamatan akhirat? Kekayaan itu bisa nggak menjadi jalan keselamatan kita akhirat?
Sama-sama bisa, sama-sama. Kekayaan yang tidak menyelamatkan kita di akhirat bukanlah kebaikan. Penderitaan yang menjadi sebab selamatnya kita di akhirat adalah sebenar-benarnya anugerah. Jadi apa itu baik? Baik adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu buruk? Buruk adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, kalau tujuan kita ibadah, sulit. Oh, ada ibadah sabar, jadi baik. Tujuan kita ibadah, oh ada nikmat, syukur, oh ada ibadah. Maka dalam semua keadaan orang yang beriman selalu dalam keadaan terbaik. Seluruh peristiwa dihubungkan dengan tujuan. Yang terakhir, banyak sebenarnya. Saya mau kasih tahu. Kita puasa berapa lama jamaah sekalian siangnya? 14 jam. Tapi antum saat buka kenyangnya berapa menit? Halo? Kenyangnya berapa menit? Nggak sampai lah. Udah deg-deg cendol. Udah. Paling 5 menit sudah kenyang. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman? Dunia ini sangatlah singkat. Saya mau bilang ya, yang hadir di sini 50 tahun yang akan datang mayoritas sudah nggak ada. Ini yang sedang menjabat Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, kemungkinan 50 tahun yang akan datang sudah nggak ada. Di Quran jemaah sekalian tidak ada kata-kata yang memuji dunia. Di Quran dunia dihinakan, bukan berarti antum nggak punya dunia. Quran ketika menghina dunia bukan berarti antum tidak memiliki dunia. Tapi antum memiliki dunia, tapi antum menganggap dunia itu bukan apa-apa. Sehingga antum tidak bahagia karena dunia, tidak juga bersedih karena kehilangan dunia. Itu loh maksud Al-Quran itu tidak memuji dunia. Itulah makna zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak dimiliki oleh dunia. Apa hubungannya dengan sabar? Jamaah sekalian, dunia ini sebentar atau lama? Halo? Tadi cuma 15 menit itu dunia ini. Yang kecil ini, yang singkat ini, pantas kita tangisi. Saya mau kasih sebagai penutup. Antum hilang duit 5.000 nangis ya? Antum hilang duit 5 juta nangis ya? Sama-sama duit, kenapa 5.000 nggak nangis? Kenapa 5 juta nangis? Besar. Semua orang yang menangisi dunia, berarti dunia begitu besar di hati. Maka kalau kita melihat dunia dengan kacamata bahwa dunia ini sebentar, dunia ini hina, maka tak pantas aku menangis karena dunia. Itu yang akan membuat kita lebih bersama. Ini yang saya sampaikan. Mari kita istighfar dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minas sabirin alladzina sabaru fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Afri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, penuhilah hati kami ini ya Allah dengan kesabaran. Kesabaran dalam mentaati-Mu ya Allah. Kesabaran ya Allah dalam meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian, musibah dan penderitaan hidup ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kesabaran Nabi Ismail ya Allah, keikhlasan Nabi Ibrahim ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang benar-benar bersyukur atas seluruh karunia-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjadikan nikmat sebagai pengingat kami ya Allah kepada Engkau pemberi nikmat ya Allah. Jadikan nikmat-nikmat itu ya Allah sebagai penolong kami untuk taat dan beribadah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi